Baik rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial Android Studio bersama saya Benny. Dan kali ini kita akan melanjutkan coding kita ya. Di video sebelumnya kita sudah bikin splash screen dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian login activity ini ya. Oke, gimana cara bikin login activity? Ya, silahkan ikuti tutorial berikut. Nah teman-teman, kita ke Android Studio. Pertama-tama kita tambahkan activity dulu ya. Caranya nih di bagian res, kemudian layout, klik kanan layout, new, kemudian activity, kemudian empty activity ya. Nah di sini kasih aja namanya login. Finish, biarin pengaturan yang lain seperti adanya. Nah kemudian teman-teman bisa perhatikan bahwa nanti ada dua buah file yang akan diciptakan oleh Android secara otomatis, yaitu activity login XML dan login.java. Nah kita ini aja ya, kita close file yang tidak diperlukan, biarin ada dua buah file login ini aja. Pertama-tama kita ngapain dulu? Oke, kita perhatikan ya. Nah di sini ada desain gambar kan, ada gambar di komponennya, ada gambar, kemudian ada teks dan ada teks lagi. Dan di sini ada edit text, kemudian button forget, button go, dan button sign up ya. Kita akan menambahkan semua komponen ini. Langsung saja kita langsung gimana caranya. Oke, kita tambahkan gambar dulu. Oh, belum ya. Belum, bukan. Kita ke activity login dulu, kemudian ke tampilan split. Nah, teman-teman di sini ada pengaturan yang harus kita rubah, yaitu layoutnya ya. Ini pakai constraint. Kita nggak pakai constraint ya, kita pakai yang namanya linear layout. Jadi teman-teman blok dulu di sini, kemudian ketik L besar. Nah, sudah muncul linear layout. Enter aja. Gitu ya. Jadi otomatis bagian sini dan bagian bawahnya tagnya itu berubah secara otomatis. Oke, kemudian backgroundnya biarin aja putih. Kita tambahkan orientation vertikal ya, vertikal. Kemudian kita tambah paddingnya 20. Oke, 20 dp sudah. Setelah itu kita akan melakukan penambahan gambar yang mana? Gambar ini ya. Gambar itu apakah sudah ada di dalam folder drawable? Belum ya, karena yang di sini cuma baru ada gambar yang ini, sedang yang ini belum ada. Oke, kita tambahkan dengan cara klik kanan drawable, kemudian new, kemudian batch drawable import, pilih plus, kemudian cari yang Bullstrand logo transparent PNG. Oke. Kemudian ini biarin aja, oke. Kemudian di oke. Dan sudah ditambahkan logonya, bukan logonya ya, sudah ditambahkan gambar yang logo transparan tadi ya. Oke, kita akan menambahkan gambar di tampilan ini. Caranya gimana? Oke, enter. Kemudian di sini pakai tag image view, ini 170 kalau nggak salah ya, 170 dp, sedangkan height-nya itu 70 dp. Atau saya lihat ini aja ya, saya lihat contekannya aja. Saya lihat contekannya supaya saya lupa gitu, agak lupa, maaf teman-teman. Login 150 70 ya, 150 dp, 170 dp. Oke, kemudian ini src, Android src, pilih yang white atau transparan ya kalau nggak salah. Oke, yang transparan. Kemudian kita tutup aja garis miring dan kita kasih ID-nya apa? ID-nya img logo login ya, login. Ini merah karena belum ada add plus ID ini. Oke, kemudian kita tambah untuk animasinya nanti ya, transition name. Tadi ini harus sama dengan yang kita bikin pada activity main ya, pada main activity. Jadi tadi namanya apa? Logo tran ya. Kita sudah kasih transition name logo underscore tran pada
pada main activity XML, activity main XML. Nah, jadi ininya harus juga sesuai. Nih, logo Tran kan, logo Tran, dan di login juga harus logo underscore Tran juga ya, nggak boleh beda. Oke, kemudian kita ngapain lagi? Kita tambahkan tulisan ini ya. Oke, taruh di sini, kemudian text view, kemudian width-nya warp content, di sini ya warp content, kemudian text-nya hello there ya. Oh ya, hello there, welcome back ya. Maaf. Hello there, comma, welcome back, welcome back. Oke, garis miring aja untuk menutupnya. Oh ya, warnanya color ya. Android text color itu warna hitam, yaitu 06 kali. Itu waga. Oke, sudah. Nah, kemudian kita kasih ID dulu. ID add plus ID ini txt slogan login. Kenapa ada loginnya? Karena kita berada di activity login ya, supaya ada bedanya dengan yang di main activity. Oke. Kemudian kita rubah size-nya ya. Rubahnya di sini aja, text size. Kemudian berapa ukurannya ya? 40 sp gitu. 40 sp coba. Oke, kemudian untuk font family-nya kita cari di sini more fonts, kemudian Bunji atau Banji. Oke. Nah, seperti ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan miripnya. Banji. Setelah itu kita ngapain? Oh, ini ada text view, sign in to continue. Oke, kita tambahkan di bawah sini. Oh ya, untuk yang ini juga kita kasih transition name-nya ya, supaya ada nanti animasinya. Ini slogan underscore tran ya. Jadi untuk ID-nya kita kasih login kan. Ini untuk image login, kemudian text slogan login. Nah, tapi kalau untuk transition name-nya biarkan sama seluruhnya, sama dengan yang di activity main tadi ya. Oke, sudah seperti itu. Tambahkan satu text view lagi. Text view ini apa? Warp content, kemudian teksnya apa? Teksnya sign in to continue. Oke, kalau sudah, kita size-nya ya, size-nya berapa? 18 sp. Kemudian kita tutup dan kita kasih, oh, nggak perlu ID ini karena kita nggak akan menambahkan animasi di sini ya. Apalagi, oh sudah ya, tulisan ini baru kita tambahkan edit text dan 3 buah button, 2 edit text dan 3 buah button. Nah gitu teman-teman, sampai sini saya kira lumayan bagus. Kemudian ngapain lagi kita? Tadi ya, kita nambahkan edit text. Nah, saya pengen jelaskan dulu ya. Jadi edit text yang kita gunakan di sini teman-teman, saya perlihatkan di BlueStack-nya aja ya, supaya jelas gitu. Nah, edit text ini berbeda dengan edit text biasa yang disediakan oleh Android Studio. Kalau Android Studio itu dia memberikan komponen edit text juga, letaknya di palette, kemudian text, dan namanya adalah plain text. Beda ya. Bedanya apa? Kalau di plain text ini dia nggak ada animasinya nih. Nah, kalau yang ini kan ada animasinya nih. Teman-teman bisa lihat ya, tulisan ini berubah posisi, dan garis ini berubah warna. Nah, ini animasi yang ada atau yang akan kita pakai di project kita. Sedangkan kalau kita pakai plain text ini nggak ada animasinya. Jadi gimana dong bikinnya? Nah, jadi kita harus menambahkan satu buah komponen tambahan yang disebut dengan dependensi ya. Teman-teman bisa cek di sini di bagian struktur programnya, kemudian cari the Gradle, kemudian build.gradle modul .2 app ini ya, double klik. Nah, kita harus menambahkan dependensi di bagian sini. Supaya apa? Supaya kita bisa menambahkan edit text yang ada animasinya seperti ini. Oke, caranya gimana? Nah, teman-teman perhatikan ya.
Di sini ada berapa nih? Berapa baris? 1 2 3 4 5 6 baris ya. Setelah kita tambahkan seharusnya ada 7 baris nanti. Klik build, kemudian edit libraries and dependencies. Kemudian di bagian sini klik tanda plus library dependency, pilih yang ini. Kemudian teman-teman cari, pastikan connect ke internet ya. com.google.android.material. Nah, kita pakai Google Material. Cari atau search, kemudian di sini pilih yang artifact name-nya material biasa dan versionnya 1.0.0 ya. Jangan yang ada alpha atau betanya, pilih yang biasa aja. Oke. Kemudian oke lagi. Perhatikan di sini nambah satu buah baris dependensi ya. Tadi kan cuma ada 6 ya. Nah, sekarang nambah satu lagi menjadi 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita artinya bisa bisa bikin yang ini, edit text yang ada animasinya. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini namanya toggle, password toggle. Ini kalau kita ketikkan ya, kalau ini yang enggak aktif nanti tulisan ini menjadi bulat biasa, tapi kalau dia aktif, nah nanti tulisannya kelihatan. Oke, kita ke ini close saja, kita ke activity login.xml. Tambahin ini ya, tag linear layout. Maaf. Diunduh, di enter di sini. Linear layout. Ya, jadi untuk membedakan bagian bagian elemen edit text dengan bagian text view biasa atau image view ya. Ini work content ya. Match parent. Ini match parent, sorry. Kemudian ini work content. Kemudian saya pengen lihat kok ini contekan aja deh supaya nggak salah. Nanti kalau salah ngulang-ulang lagi kita ya. Video login, kemudian margin top, bottom, dan orientation ya. Margin top berapa? 20 dp. Margin bottom 20 dp juga. Kemudian orientation tuh nggak usah ya karena sudah ada di bagian sini. Oke, kita tutup aja ini dengan tutup kurung tutup ya. Di enter. Nah, jadi tagnya kita kasih di sini. Kemudian kita bisa membuat ini. Kita bisa mulai bikin edit text ini. Caranya gimana? Nah, kita pakai tag com. Nah, ini sudah muncul di awal ya. Teman-teman cari com Google Android Material text field yang text input layout. Pakai yang ini ya. Jadi ada dua komponen yang kita gunakan, yaitu input layout dan input edit text. Nah, tapi text input edit text ini harus dimasukkan di dalam tag text input layout. Oke, ikuti aja ya, mudah-mudahan nggak membingungkan. Pilih yang ini. Oke, kemudian ini match parent, kemudian ini work content. Kemudian di sini kita kasih nggak usah apa-apalah, ditutup aja dulu, tutup aja. Kemudian enter. Nah, di sini baru kita kasih com edit text ini ya, yang text input edit text. Udah, kemudian ini match parent aja, kemudian ini work content. Nah, kemudian kita kasih ID. ID-nya kita kasih di input layout ini ya. Enter sini, ID. ID-nya apa? Add plus ID username ya. Ini untuk username. Kemudian kita kasih transition name untuk ini nanti, untuk animasi nanti. Username underscore tran ya, underscore tran. Oke, saya kira sudah cukup. Terus apa lagi kita bikinnya? Style ya, style. Ini kalau kita nggak style nanti cuma ada garis bawah ya. Kita kasih atribut style nih, pilih yang outline box. Oke, teman-teman bisa lihat di sini seharusnya ya, outlined box. Biarin aja dulu. Nah, kemudian kita akan menambahkan apa lagi? Oke, nah di sini belum ditutup kayaknya katanya. Nah, kita harus tutup. Ini ada merah ya. Ini ternyata bagian ini belum kita tutup. Tutup dengan ketik garis miring. Oke, sudah. Kemudian ini bisa diperhatikan seperti itu ya. Gak ada apa-apa. nggak berubah. Oke, kita akan menambahkan untuk password ya. Untuk password caranya gimana?
Nah, ini bisa kita collapse dulu supaya lebih sederhana tampilannya, nggak terlalu banyak coding. Collapse, kemudian kita Ctrl D, tekan Ctrl D, pastikan kursornya di bagian akhir sini, kita tekan Ctrl D. Oke, sudah. Kemudian kita ganti atau sesuaikan ya, username ini ganti jadi password. Password ya, ID-nya password. Kemudian hint, oh ya, hintnya belum ada ya. Waduh, kita kasih hint aja deh di bagian sini. Hint password sama ya untuk bagian atas juga ya. Ini saya kelupaan, maklum, ini nggak ada contekan tuh gini. Hint password, bukan username ya. Oke, hint username, ini hint password. Kemudian kita ini password. Nah, kemudian di sini tadi password toggle enabled, ini true ya. Kemudian kita kasih di sini. Nah, di sini teman-teman, input type ini pilih yang text password ya. Supaya apa? Nah, supaya ini tadi, supaya teks yang ditampilkan di sini dia berupa bullet ya. Karena untuk password tuh nggak boleh ditampilkan karakternya, nggak boleh. Secara default itu harus pakai bullet ini untuk alasan keamanan. Ini kenapa merah? Oke, coba kita lihat match parent-nya, nggak masalah ya. Oh iya, ini kenapa? Nah, ini kan kita bikin dua komponen ya, seharusnya dia nampilnya ke bawah ya, samping sini, tapi ini nampilnya ke samping. Nah, karena ini layarnya kecil jadi nggak kelihatan. Itu alasannya kenapa? Karena di linear layoutnya harus kita tambahkan orientation teman-teman. Oke, maaf nih salah saya. Orientation, text Android orientation, pilih vertical. Nah, jadi muncul seperti ini ya. Oke, kalau sudah orientation vertical nih, sudah outline box. Kemudian kita ngapain lagi? Nah, kita tambahkan button ya, button forget ini. Saya lihat contekan dulu ya supaya ini menghindari kesalahan. Oke, komponen load box apa? Oke, sudah seperti ini. Oke, true. Transition name-nya untuk password belum ternyata ya. Oke, untuk password transition name-nya belum, berarti kita tambahkan transition name. Transition name ada nggak ya? Oke, coba lihat transition name setelah true ini ya. Android oh sudah di atas tadi ya. Aduh, salah maaf. Ini sudah di atas tadi ya. Nih sudah. Tapi transition name-nya salah, harusnya nih password. Oke. Password. Oke, teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan apa? Tambahkan button ya. Di bagian sini enter button. Kemudian nih aduh, saya lupa ukurannya teman-teman. Maaf banget nih. Ukurannya adalah 200 dp. Berarti ini 200 dp. Maaf. 200 dp. Kemudian di sini word content. Kemudian di sini kita pengen ke garis kanan ya, ke rata kanan ya. Ini graffiti, berarti lihat graffiti right. Kemudian graffiti marginnya 5 dan elevation 0. Oke, margin 5 dp, kemudian elevation 0 dp. Kemudian di sini teksnya ya, teksnya adalah forget password. Kalau dia lupa passwordnya, tekan aja di sini. Tanda tanya. Kemudian kita tutup garis miring. Nah, seperti ini. Coba lihat ya.
teman-teman perhatikan nih, yang ini backgroundnya nggak ada kan, ini backgroundnya transparan nih teman-teman, makanya nggak kelihatan. Nah yang kita nih backgroundnya juga harus transparan. Caranya gimana? Enter background, kemudian ada nggak, ketikan transparan, nggak ada kan? Nah nggak ada. Kenapa? Karena ini agak sedikit ini ya, sedikit perlu sedikit penyesuaian. Oke, kita hapus itu. Caranya supaya background ini transparan adalah teman-teman klik buttonnya, oke, ke atribut, kemudian cari di sini background, atribut background. Nah ini ya, di bagian sini ada tombol kecil di sini, pick a resource ya, klik. Kemudian teman-teman cari di bagian ini kan ada drawable, color, dan map. Pilih yang color, kemudian di sini trans, ketikan trans. Nih ada transparan kan, sudah. Oke, di oke aja. Nah jadi dia backgroundnya transparan. Mudah ya, seharusnya mudah. Oke, sudah untuk forgetnya, kemudian tambah go dan new user ya, go dan new user. Caranya gimana? Ctrl D sekali, kemudian kita sesuaikan width-nya match parent, kemudian gravity-nya nggak usah, hapus saja, marginnya biarin, backgroundnya nih, backgroundnya warna hitam ya, pagar 0 sebanyak 6 kali, elevationnya oke, kemudian teksnya go. Kemudian untuk ID-nya teman-teman, ID-nya itu btn go login. Nah btn go login, kemudian transition name-nya ini untuk animasi nanti ya, btn go underscore tran. Oke. Kemudian untuk tulisannya ya, tulisannya karena backgroundnya berwarna hitam, otomatis tulisannya nggak kelihatan, makanya tulisannya kita harus kasih warna putih ya. Jadi text color atau text color pagar F sebanyak 6 kali untuk warna putih, ya. Oke, sudah kelihatannya, sudah kelihatan polanya ya. Kemudian satu buah button lagi kan, coba kita lihat satu buah button lagi ya, new user sign up. Oke, Ctrl D di sini, btn login nih ganti menjadi btn sign up login. Nah sign up login ya. Kemudian nih bukan btn go, sama aja deh. Jadi karena transisinya itu atau animasinya itu, oh enggak, jangan, kita bedain aja, btn sign up login ya, btn sign up login underscore tran untuk ininya. Kemudian backgroundnya itu sama ya, transparan kayak yang ini, berarti kita copy aja yang ini, copy aja teman-teman, paste di sini jadi dia transparan. Untuk text colornya jangan warna putih ya, ini kita delete aja berarti text colornya. Oke, kemudian teksnya kita rubah new user sign up. Nah seperti ini, new user sign up. Sudah ya, sama kurang lebih. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Kira-kira bisa nggak kita jalankan? Kita run. Nah seharusnya yang muncul itu, oke, seharusnya belum muncul login ini ya, karena kita harus kasih coding yang nanti fungsinya mengalihkan dari splash screen ini secara otomatis setelah 3 detik, mengalihkan tampilan ke login ke login activity gitu ya. Oke, berarti kita selanjutnya adalah ngoding yang main activity Java ya, karena ini tampilnya akibat file main activity Java ya. Ini kan splash screen itu kita bikin untuk main activity.java, makanya kita ke main activity.java dulu. Oke, di mana tadi, di REST ya, bukan di Java, maaf, Java, kemudian package pertama main activity Java. Nah kita bikin untuk animasinya ya, bukan animasi sih, transisi ya, artinya kita menampilkan sesuatu setelah beberapa waktu bahasanya ya terlalu ini.
Oke teman-teman, caranya gimana? Caranya tadi gini, cara kerjanya gini kan. Cara kerjanya adalah setelah 3 detik muncul halaman login gitu ya. Nah, supaya muncul, jadi kita bikin variabel di sini. Variabel waktu ya, yang mengatur waktu tampilnya halaman login. Splash namanya adalah flash splash screen, nilainya 3000 adalah satuan waktu milisecond, artinya 3 detik ya. 3000 itu sama dengan 3 detik. Kemudian untuk perubahannya, instruksi perubahannya ini saya perjelas ya, tampilkan activity login setelah 3000 milisecond. Caranya gimana? Oke, new handler. Nih teman-teman, ada 2 handler ya, ada yang Android, ada yang Java. Pilih yang Android. Kemudian dot post delete di dalam sini. Jadi teman-teman nggak boleh ini ya, nggak boleh diketik semuanya, harus memilih dari yang pilihan yang muncul, jangan diketik semuanya. Kalau diketik semuanya bahaya. Bahayanya kenapa? Kita lihat setelah ini. New runnable. Nah, bahayanya kalau diketik semuanya, bagian ini nggak muncul otomatis dan itu bisa mengakibatkan error. Nah, gitu ya. Jadi dipilih aja dari yang muncul. Oke, kemudian kita bikin intent. Teman-teman kalau bingungnya ini nggak usah terlalu dipikirkan, biarin aja, biarin apa adanya. Maaf. New intent. Kemudian, nah kita berpindah dari activity main activity.this, dari activity ini, dari kelas ini menuju login ya, menuju kelas login ya kan. Udah, titik koma. Oke, bagian package content ini emang muncul secara otomatis, jadi nggak usah diketik. Oke, kemudian apa lagi? Kita bikin untuk yang animasi ya. Oh belum, nanti aja deh. Kita start activity ya, start activity. Oh nggak bisa ya. Oke deh, kita ini aja langsung ke coding yang sesungguhnya ya. Saya tadi niatnya mau nyoba-nyoba. Pairs, kemudian sama dengan new pair ya, new pair. 2, kenapa 2? Karena kita karena ada 2 buah animasi atau 2 buah elemen yang akan kita animasikan, yaitu logo dan slogan ini ya. Nanti akan saya jelaskan di bagian login, di bagian video selanjutnya tentang yang pair ini ya. Pairs yang pertama 0 sama dengan new pair, kemudian view ini, koma, string. Kemudian di sini img logo ya, logo. Nama transitionnya apa tadi? Logo underscore tran, titik koma, Ctrl D, kemudian pair 1, kemudian ini adalah text slogan, paste. Ini adalah slogan tran, kemudian di sini kita kasih koma, splash screen. Nah di sini titik koma. Nah setelah ini seharusnya tampilan akan berubah dari splash screen setelah 3 detik nanti berubah ke login ya. Oke, kita coba 1, 2, 3. Apakah berubah? Oh ya, belum berubah. Oh ya, 1 kurang. Maaf. Ini ya, start activity, kemudian intent, koma. Oh ya, ini salah nih. Maaf bro, maaf teman-teman. Jadi di sini ada ini lagi, activity options ya, sama dengan activity options sama dengan activity options dot
make scene transition. Oke, main activity.this is koma pairs. Oke, titik koma. Kemudian di sini options to bundle. Oke, seharusnya sudah bisa berubah ya. Setelah 3 detik harusnya berubah. Nah, setelah 3 detik ya. Kalau teman-teman pengen setelah 5 detik, berarti yang ini jadikan 5000 ya. Oke, perhatikan nih, di sini masih ada status bar. Kita harus hilangkan di bagian login Java ya. Nah, caranya gimana? Kita ke main activity Java, copy aja coding yang ini, satu baris ini, copy, kemudian taruh di bagian sini. Kemudian kita run ulang ya. Run ulang, seharusnya di login Java-nya sudah nggak ada. Nah, gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, ini tulisannya terlalu besar, coba kita perkecil ya untuk loginnya. Ini jangan 40 SP deh, 30 deh. Ups, 40 SP. Oke, nah kurang lebih seperti ini, sudah lumayan. Dan ini teman-teman bisa lihat, nah ya sudah berfungsi ya, berfungsi dengan baik. Nah, dan teman-teman bisa perhatikan tadi ketika berubah screennya dari splash screen ke login, teman-teman bisa perhatikan gambar ini bergerak ya, bergerak. Coba kita ulangi lagi. Gambar dan slogannya bergerak ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, gambar dan slogan ini bergerak. Itu efek dari apa? Efek dari transition tadi ya. Transition name-nya. Jadi transition name ini dan yang ini tuh sama. Gambar yang ini dan yang ini sama, dan transition name untuk slogan yang ini dan slogan ini sama. Itu yang menyebabkan efek perubahan gambar ini ada animasinya, gitu ya. Baik, nah sekarang yang terakhir untuk yang login ini, video login ini, yang terakhir adalah seharusnya ya, kalau kita tekan back ya, program yang baik itu ketika kita tekan back, ini aplikasinya keluar dan tidak menuju halaman ini atau activity ini. Kenapa? Karena splash screen ini munculnya menjadi pembuka dan tidak boleh diakses kembali oleh si user. Kalau dia kebuka karena user menekan back, itu artinya program kita bermasalah ya. Sekarang kita coba dulu deh program kita, apakah dia terbuka atau tidak splash screen-nya ketika ditekan back. Kalau dia terbuka harus kita perbaiki ya. Oke, kita tekan back. Nah, dia terbuka. Ini salah ya, harus diperbaiki. Cara perbaikinya teman-teman ke main activity Java, dan di bagian sini harus ada finish ya. Nah, harus ada fungsi finish ini untuk untuk mencegah user berbalik atau kembali ke activity splash screen ini ya, karena tampilan splash screen ini munculnya cuma sekali ketika program dijalankan. Oke, kita buktikan, run ulang. Iya, oke, kita back. Nah, benar ya, activity-nya tidak bisa diakses ketika kita tekan tombol back. Jadi sudah benar ya. Oke. Nah, ini untuk berarti kita sudah selesai mendesain activity login dan animasinya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendesain ini tampilan sign up ini di video yang berikutnya ya. Jadi sampai di sini dulu video tutorial ini. Sampai di sini dulu. Selamat menyaksikan kembali tutorial berikutnya, yaitu design activity sign up. Terima kasih. Maaf.